Indonesia terus meningkatkan kemampuan alutsista angkatan lautnya dengan mengadopsi teknologi terbaru dalam sistem pertahanan dan persenjataan kapal perang. Dua fregat baru, KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321, akan dilengkapi dengan sistem kendali senjata multisensor Leonardo NA30S Mk2. Sistem ini mampu mengendalikan hingga 3 senjata modern sekaligus untuk menghadapi ancaman udara dan ancaman permukaan secara efektif. Dengan adopsi teknologi ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan daya tempur armada lautnya serta memperkuat kemampuan pertahanan dalam menghadapi potensi ancaman di perairan Nusantara. Leonardo NA30S Mk2 merupakan sistem kendali senjata yang menggunakan radar dual band, yaitu X-band dan juga Ka-band. Radar X-band dirancang untuk mendeteksi dan melacak target dalam berbagai kondisi cuaca, sementara Ka-band berfungsi untuk meningkatkan akurasi serangan terhadap target yang terbang rendah atau mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kombinasi ini membuat NA30S Mk2 tentu sangat andal dalam menghadapi ancaman dari udara maupun kapal permukaan dan bisa memberikan perlindungan lebih baik bagi kapal perang Indonesia. Salah satu keunggulan utama pada sistem ini adalah kemampuannya untuk mengendalikan amunisi dart yang digunakan pada meriam Leonardo Strale Sofra Ponte 76 mm. Amunisi ini dirancang untuk menghadapi target bergerak dengan tingkat presisi yang tinggi. Dengan kecepatan reaksi yang singkat dan sistem pengendalian tembakan yang canggih, NA30S Mk2 memastikan bahwa fregat Indonesia dapat merespon ancaman dengan lebih efektif dan juga akurat. Sistem ini juga mendukung integrasi dengan sensor tambahan seperti kamera TV, kamera inframerah, dan laser. Sensor-sensor ini memungkinkan operator kapal untuk mendapatkan pemantauan visual dan penilaian hasil tembakan secara lebih akurat. Kemampuan ini sangat penting dalam operasi tempur modern yang menuntut kecepatan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan juga real time. Berdasarkan informasi terbaru yang diberitakan di situs berita Naval News, kapal pertama jenis PPA atau Patrugliatore Polivalente di Altura untuk Indonesia, yakni KRI Brawijaya, telah memulai uji coba laut di Italia. Informasi terbaru menyebutkan, jika kapal ini menawarkan kemampuan multi-role yang signifikan bagi Angkatan Laut Indonesia. Karena kapal telah dilengkapi dengan sistem manajemen tempur generasi terbaru dari Leonardo, sistem pertahanan udara MBDA Italia, SAMESD PPA yang berbasis dari rudal Aster, radar AESA Quad C-band dengan 4 sisi tetap dari Leonardo, serta suite peperangan elektronik yang canggih dari Electronica. Persenjataan lainnya yang sudah dipasang mencakup meriam Leonardo 127 mm LW yang mampu menembakkan amunisi berpemandu Volcano dan juga meriam 76 mm single deck dengan amunisi berpemandu DART untuk menghadapi ancaman rudal dan asimetris. Pengadaan kapal ini telah mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkuat kemampuan maritimnya melalui akuisisi platform modern dan juga canggih, meningkatkan kapasitas operasional Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan nasional. Sementara itu di Eropa, Angkatan Laut Italia sendiri telah sukses melakukan uji tembak rudal pertahanan udara Aster 30 dari kapal PPA ITS Giovanni delle Bandanere atau P434. Uji coba ini merupakan bagian dari pengujian sistem rudal SAM ISD PPA yang dikembangkan oleh MBDA dan terintegrasi dalam Combat Management System CMS Leonardo Sadok Mk4. Keberhasilan ini menunjukkan kesiapan sistem pertahanan udara kapal PPA untuk menangani ancaman udara dari jarak jauh. Rudal Aster 30 sendiri dikenal sebagai salah satu rudal udara pertahanan udara tercanggih di dunia dengan kecepatan mencapai 4,5 Mach dan jangkauannya mencapai 150 km. Sistem ini mampu menghadapi berbagai ancaman udara termasuk pesawat tempur, rudal jelajah, dan juga drone. Dengan teknologi kendali yang sangat presisi, Aster 30 dapat menargetkan dan menghancurkan ancaman sebelum mencapai area pertahanan yang dilindungi. ITS Giovanni delle Bandanere merupakan bagian dari program PPA atau Patrugliatore Polivalente di Altura yang dikembangkan oleh Italia untuk memperkuat armada angkatan lautnya. Kapal ini merupakan PPA keempat yang dikirim ke Angkatan Laut Italia pada tahun 2024, namun menjadi yang pertama dalam konfigurasi full kombatan. Hal ini menandai langkah signifikan dalam modernisasi kapal perang Italia untuk menghadapi tantangan keamanan maritim di masa depan. Kapal ITS Giovanni pertama kali diluncurkan pada 12 Februari 2022 dan akhirnya resmi beroperasi pada 2 Oktober 2024. Kapal ini dirancang menjadi fregat full kombatan dengan kemampuan bertahan yang lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Dengan sistem pertahanan udara canggih seperti Aster 30, kapal ini dapat beroperasi dalam skenario penuh pertempuran, mulai dari operasi patroli hingga peperangan laut skala penuh.
Kehadiran fregat PPA dengan sistem pertahanan udara ASR-30 tentu semakin memperkuat posisi Italia dalam hal teknologi pertahanan maritim. Sistem ini juga menunjukkan komitmen Italia dalam meningkatkan kemampuan tempur angkatan lautnya dengan mengadopsi solusi pertahanan terbaik yang tersedia. Keberhasilan uji tembak ini menandai kesiapan operasional penuh kapal dalam skenario pertempuran yang sebenarnya. Nah, apa korelasinya keberhasilan Italia dengan Indonesia? Bagi Indonesia, kesuksesan Italia dalam mengoperasikan rudal ASR-30 dapat menjadi pelajaran penting dalam modernisasi alutsista angkatan laut. Indonesia saat ini tengah berupaya meningkatkan sistem pertahanan udara pada kapal perangnya dengan opsi rudal Hanut yang lebih canggih dan mampu menghadapi ancaman secara modern. Penggunaan teknologi radar ASR-30 bisa menjadi referensi dalam menentukan sistem persenjataan fregat masa depan Indonesia. Mengapa demikian? Karena menurut sumber dari indomiliter.com, kemungkinan KRI Brawijaya akan tiba di tanah air namun belum disertai dengan rudal pertahanan udara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah aktif dalam akuisisi dan modernisasi kapal perangnya untuk meningkatkan daya tempur di lautan. Dengan semakin kompleksnya ancaman di kawasan, kebutuhan akan sistem pertahanan yang lebih canggih telah menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, integrasi sistem penting seperti Leonardo NA30 SMK-2 di kapal fregat terbaru Indonesia merupakan langkah yang sangat strategis dan juga penting bagi masa depan Angkatan Laut. Keputusan untuk mengadopsi teknologi Leonardo NA30 SMK-2 juga sebenarnya sejalan dengan upaya Indonesia untuk membangun interoperabilitas dengan sistem senjata modern yang digunakan oleh negara-negara di sekutu. Dengan teknologi radar dual band dan sensor canggih, sistem ini diharapkan mampu memberikan peningkatan signifikan dalam efektivitas operasional kapal perang Indonesia. Sebagai bagian dari modernisasi angkatan laut, Indonesia juga telah mengembangkan kerjasama dengan berbagai negara dalam hal transfer teknologi dan akuisisi sistem pertahanan udara. Penguatan sistem kendali senjata dan pertahanan udara telah menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Dengan berbagai peningkatan ini, Angkatan Laut Indonesia akan memiliki daya tempur yang lebih baik dalam menghadapi potensi ancaman. Peningkatan sistem pertahanan pada kapal perang Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan wilayah maritim, tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Kedepannya, adopsi teknologi canggih seperti Leonardo NA30 SMK-2 dan pelajaran dari penggunaan rudal ASR-30 kepada kapal PPA dapat menjadi pedoman bagi Indonesia dalam merancang roadmap pengembangan alutsista angkatan lautnya. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat terus meningkatkan kemampuan tempur dan pertahanan maritimnya. Secara keseluruhan, langkah Indonesia dalam meningkatkan sistem pertahanan kapal perangnya dengan Leonardo NA30 SMK-2 merupakan investasi strategis yang diharapkan memberikan dampak positif bagi keamanan nasional. Keberhasilan Italia dalam mengoperasikan rudal ASR-30 juga telah menjadi bukti pentingnya penguatan sistem pertahanan udara dalam menjaga superioritas tempur di lautan. Dengan modernisasi yang terus berlanjut, Indonesia tentu berpotensi menjadi kekuatan maritim yang lebih tangguh di masa depan. Apalagi jika KRI Brawijaya nanti datang ke tanah air sudah dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara yang canggih. Nah, bagaimana menurut kalian?